Halo semua, kembali lagi di Cafe FICTT. Masih dengan saya, ditemani oleh seorang dosen yang katanya kekinian, punya akun TikTok dulu, tapi sekarang diinstal karena katanya sulit. Anistan Oh ya, katanya diinstal karena malu joget-joget atau dan tidak kenapa? berfaedah Loh, kok bisa nggak berfaedah? karena dapat mematahkan rongga-rongga tulang ini karena usia. Usia udah cukup ya? Cukup. Cukup berumur. Tapi kali ini kita nggak akan bahas TikTok. Betul. Dengan kenalan dulu deh, siapa namanya? Oke. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada CEO KFFA ya, Kampus Putra Budi Arifin. Ini juga dosen milenial di prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Fakultas Adab dan Bahasa. Iya. Cuman beliau juga Saya kan perut, Pak. beliau juga mengajar di prodi BKI ya. Jadi beruntunglah bagi mahasiswa yang BKI yang diajar oleh beliau. Jadi selain melihat kegantengannya, kalian juga bisa melihat perutnya yang semakin mengendung ya. Ya, nama saya Alvin ya, teman-teman. Saya dosen di prodi Bimbingan Islam. BK guru BK, kalau kalian tahu guru BK SMA kalian tuh modelnya jahat, ya karena model didikannya dosen-dosen seperti ini dididik untuk jahat. Tolong fokus ke penelitian. Oh iya, Fokus ke sorry. bahasan aja. Itu intermezzo. Iya, terus. Jadi kita mau bahas apa nih, Mas Ferdi? Jadi kan situ ya dosen konseling ya, maksudnya sebagai dosen sekaligus sekjur lah, punya wewenang untuk membuat kurikulum. Tolong itu jangan dibahas ya. Oh iya, privasi ya itu ya. Oke, jadi gini, persoalannya adalah kita tahu guru BK itu kesannya killer-killer, jahat-jahat, kejam lah istilahnya. Jarang sekali dari teman-teman yang memiliki guru BK itu yang baik pengertian dan murah hati. Itu apakah karena faktor skripsi yang sulit? Oh, bukan. Itu karena dia pasti bukan alumni BKI yang Surakarta. Anda ini malah promosi kampus Anda ya. Jadi Aduh. harus masuk BKI yang Surakarta gitu. Itu Karena masalahnya. kami tidak hanya mendidik untuk jadi guru ya, tapi juga mendidik untuk ke ranah sosial. Nah, itu yang poinnya di sana, point of interestnya. Tapi konon katanya mahasiswa BK itu mahasiswanya banyak yang lulusnya itu injury time semua. Itu menjadi polemik sendiri ya. Jadi kita ketika mentreatment mahasiswa itu, karena semua mahasiswa itu macam-macam ya. Ketika kita menseriusi, kadang mahasiswa juga gak serius menanggapinya. Karena memang problem selama ini kami setelah menelaah lebih jauh, ketika mereka mendapatkan uang, ketika mereka bekerja dapat uang, jadi kuliahnya itu terbengkalai. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka malas kayak gitu. Nah, malas ini banyak problemnya. Saatnya ketika mereka membahas tentang skripsi. Kenapa kok bisa seperti itu ketika mereka bertemu dengan skripsi mendadak rasa malas itu muncul? Oh iya. Karena satu pasti karena faktor pertemanan ya. Saya menemukan mahasiswa itu ketika temannya itu udah lulus, satu, dia sudah seperti mencari jawaban. Oh, nggak apa-apa gitu. Ketika ada teman akrabnya lulus lagi, dia akan mencari jawaban lagi. Masih semester 9 misal. Ketika temannya lulus lagi, dia nanti ujungnya adalah left dari grup. Ini fakta ini fakta. Jadi Itu maksudnya left dari grup tuh grup apa itu? Grup kelas. Grup kelasnya dia. Iya, gitu. Dan jadi problema tersendiri ketika dia tidak menemukan dosen yang cocok untuk pembimbing skripsinya. Tapi selama ini menurut saya dosen itu ya meskipun tidak selalu benar gitu, mahasiswa juga perlu introspeksi juga gitu. Karena terkadang mahasiswa ketika ada masukan terkait skripsinya itu kadang nggak dikerjakan, Mas Ferdi. Kenapa? Ya karena mereka beranggapan bahwasanya dosen itu nggak ngoreksi. Ini yang kesalahan terbesar. Kok di BK itu pasti dikoreksi. Nggak, tapi gini, kan situ dosen dan situ punya bimbingan pada berapa banyak mahasiswa yang dibimbing? Untuk saat ini sekitaran 20. Itu kalau kriteria mahasiswa yang menyenangkan dibimbing saat skripsi itu seperti apa sih? Yang menyenangkan jelas satu, dia harus suka baca. Minimal kalau nggak suka baca, dia merevisi sesuai dengan instruksi dosennya. Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Jadi saya senang dan
mungkin pada umumnya ya. Jadi ketika mahasiswa tuh datang bimbingan itu tidak sekedar jual muka Mas Ferdi. Dalam artian, Pak ini skripsi saya, tapi tidak, tapi ada bahasan atau diskusi lebih lanjut mengenai penelitian mereka. Emang mahasiswa sejauh ini yang kamu hadapi apakah dia cuma ngumpulin skripsinya terus dia pergi? Iya, jadi mereka minim literasi gitu terkait dengan skripsinya. Jadi ketika ditanyakan tiba-tiba tuh ngeblank, tiba-tiba freeze gitu. Jadi saya agak gimana ya? Itu apakah karena aura dosennya yang terlalu kuat sehingga dosennya kayak saya ya pasti enak. Loh, kan ada beberapa dosen yang mengesankan sangat sibuk sekali sehingga kalau mau ketemu sulit, akhirnya dia mahasiswa itu merasa paling dosen ini orang ngoreksi ini. Tapi ada loh, di kita tuh ada loh. Maksudnya ketika misal si A ya dapat dosen yang killer ya menurut dia gitu. Tapi bagi sebagian orang justru itu tantangannya itu Mas Ferdi. Ada yang lulus dari dosen tersebut gitu. Maksud saya dosen yang killer di setiap prodi pasti itu ada yang dosen yang tipe semacam itu. Jadi kalian tidak bisa menggeneralisir juga setiap dosen semua enak, enggak. Tapi ada yang tipe killer, tipe santai. Itu gimana? Kalau tipe killer, dosen tipe killer itu yang seperti apa? Nah, ini yang tipe killer ini kalian kasih tipsnya ya. Silakan kalian tanyakan ke teman yang lulus dari dosen tersebut. Dia pasti punya tipsnya. Contoh konkret nih, ketika saya dulu saat mengerjakan tesis ya, itu teman saya punya dosen yang killer bimbingnya. Tapi dia dapat mengambil hati dosennya. Caranya, ketika saya dulu zaman SMS ya, belum WA ya, itu pakai bahasa kromo inggil. itu poin tersendiri. Jadi ketika dia ketika dia SMS, yang dibahas tuh dia. Ketika teman saya yang satunya itu WA SMS dengan bahasa Indonesia nggak dibalas Mas Ferdi. Meskipun penggunaan bahasa Indonesia juga sopan. Meskipun sopan. Oh. Nah, itu kan simpel ya dari WA dari SMS ya. Berarti itu kita harus tahu dulu ya, Cak. Kita harus screening dulu dosen itu kesukaannya apa gitu. Oh, tapi bukan kalian bawa buah, itu bukan ya maksud saya. Tapi mau nggak kalau dosen dikasih buah atau sesuatu hal yang sekiranya menyenangkan gitu. Menyenangkan itu ya urusan lain lah. Tidak boleh dibahas di sini. Maksud saya kita lebih kepada poin pentingnya yaitu bagaimana skripsi ini selesai sesuai dengan harapan dosen dan juga harapan mahasiswa seperti itu. Tapi ketika mahasiswa itu tidak mengikuti sesuai dengan apa yang diinginkan dosen, biasanya dosen ngapain di sini? Nah, ini yang rumit ya. Jadi kita juga serba salah. Kalau saya pribadi itu saya menurunkan grade level saya ketika saya membimbing. Jadi misal saya beri awalnya grade A. Ketika bimbingan lama-lama gitu kan, anak ini tidak bisa menyesuaikan, akhirnya saya levelnya ya diturunkan juga tanpa menghilangkan kualitas dari skripsinya. Minimal mahasiswa saya itu tahu apa yang akan diteliti. Kayak gitu. Tapi menurunkan kualitas tuh terus caranya gimana cara menurunkan kualitas? Ya misal dari awal yang referensinya harus misal 10 jurnal, saya turunkan jadi 3 jurnal kayak gitu. Kalau ternyata mereka juga nggak mampu juga, pasti bisa lah. 3 jurnal kan mereka sudah dapat mata kuliah Metopen dari semester 3 ya. Pasti tidak bisa lah. Nah, terus misalkan ada mahasiswa yang ternyata juga kan mahasiswa paling tua di jurusanmu berapa? Ini maksudnya berapa tahun mereka kuliah yang paling tua itu? Ini rekor kemarin sampai semester 15. Itu berapa Karena tahun? ada kebijakan karena gara-gara pandemi. Jadi di kampus kita tuh itu hampir 8 tahun ya berarti? Yoi. 7,5 tahun lah. Iya, berarti karena ada pandemi, akhirnya dari kampus ngasih kebijakan mereka bisa melanjutkan studi dengan syarat harus registrasi ulang dan mereka lulus di semester 15. Itu kenapa mereka bisa sampai selama itu? Satu, tadi saya udah bilang ya, karena faktor teman. Dua, karena dia temennya banyak yang nggak lulus? Bukan, karena teman akrabnya yang sudah dia maksudnya yang sering bareng, garap bareng itu sudah lulus duluan Mas seperti. Loh, kalau temannya udah lulus kenapa dia nggak termotivasi lulus malah? Nah itu, jadi self drive-nya apa? Dorongan dirinya itu yang kurang dimiliki oleh mahasiswa. Punya motivasi mungkin. Motivasi. Kalau pembimbing mahasiswa mungkin pasti punya motivasi lah. Mahasiswa saya tak bimbing juga masih banyak yang iya. Karena apa ya? Tipe mahasiswa tuh beda-beda sih. Jadi ketika kita menganggap mereka semuanya bisa juga agak ribet. Tapi ada nggak sih mahasiswa misalkan ya mahasiswanya
beliau ini cukup terkenal visual. Ada yang nggak memanfaatkan visualitasnya mahasiswi sih, bukan mahasiswa ya. Memanfaatkan visualitasnya untuk mempermudah jalannya proses bimbingan itu. Tidak ada. Kami meskipun Tidak ada atau tidak bisa? Biasanya tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Karena kita lebih. Tapi ada berarti memanfaatkan kecantikannya visualitasnya. Kalau selama ini yang saya tahu nggak ada. Selama ini ya. Mungkin nggak tahu kalau prodi lain atau kampus lain. Karena memang apa ya? Kami lebih prioritaskan di kontennya sih, di isinya. Jadi apa yang mereka bahas gitu. Mau laki-laki, mau perempuan, mau dia pakai make up setebal apapun, ketika ditanya apa itu variabel X dan Y, ketika dia gak bisa jawab, ya udah gak lulus gitu. Jadi emang gak ada dampaknya. Dan kami juga mulai tahun depan tuh bagi mahasiswa yang maksudnya, karena ini sidangnya online sekarang ya. Jadi kalau offline dulu tuh ketika mau sidang, kalau misal mahasiswa bawa makanan dan sebagainya itu sekarang nggak boleh taruh di meja. Terus sekarang gimana caranya? Taruh di meja langsung dosennya. Karena itu dapat mempengaruhi objektivitas dosennya. Oh. Misal nih, kasian juga kan ke teman-temannya, misal yang si X misal bawa parsley misal. Ternyata yang satunya bawa roti merek X misal. Jadi itu kan apa ya, kasian juga gitu. Ketakutnya bersaingnya di situ. Jadi itu yang kami nggak suka. Oke, mungkin closing statement terkait dengan bagaimana sih sebenarnya dosen membimbing skripsi mahasiswa dan supaya mahasiswa itu cepat segera terlepas dari bimbingan dosen alias lulus. 1. Ini tips ya. Kenali karakteristik dosen kalian. Jadi itu yang perlu. Jadi dosennya ini tipenya apa sih? Kalau misal dia lebih tipe nalarnya deduktif, berarti nanti kalian skripsinya deduktif. Kalau dia tipenya induktif, berarti induktif. Kalau dia misal tipenya dosennya itu lebih suka ke jurnal, berarti kalian referensinya harus jurnal, banyak jurnal. Kalau ke buku ya buku. Nah, jadi kalian harus kenali tipe dosennya. Dan juga kalian harus tahu juga gitu, maksudnya etika ketika WA gitu. Jangan ada yang sering, banyak kasus tuh lama menghilang, tiba-tiba datang untuk minta ACC. Ini juga nggak etis. Jadi harus tata krama juga dipakai. Dan yang pertama ya, kenali tipe dosen kalian. Itu yang sangat-sangat penting. Jangan sampai kalian salah treatmentnya. Ini bahaya ini. Nggak lulus kan? Oke, selain tipe apa lagi? Selain tipe ya, upgrade your knowledge. Nah ini yang penting ini. Jadi kalian, ini skripsi ya, ini karya kalian gitu. Karya yang suatu saat bisa kalian banggakan ke anak cucu kalian. Jadi kalau kalian salah-salah terus, aduh ini gimana ya, ini karena dipajang gitu. Jadi usahakan itu semaksimal mungkin garapnya. Saya bilang ke mahasiswa bimbingan saya, tulislah walau satu paragraf gitu. Jadi meskipun satu hari satu paragraf itu nggak apa-apa ditulis. Karena itu minimal kalian membelai skripsinya. Sama halnya ketika kalian membelai mantan gitu kan. Jadi sakit dong membelai mantan. Ya biar gak sakit harus dibelai terus kan skripsinya. Jadi seperti itu ya, biar apa ya, sebagai remember juga gitu, untuk mengingat-ingat biasanya, oh iya skripsi saya belum selesai. Jadi harus kayak gitu. Terus ada lagi? Terakhir, nah, karena harus siapkan mental. Nah ini terakhir ya, jangan ditanya lagi ya Mas Yodi. Ya. Jadi udah gak bisa tips ya. Ini terakhir, oke, tips terakhir ya. Ini jadi mentalnya kalian harus kuat gitu. Jangan jangan terlalu alay ya. Saya nggak mau nyebut kata itu ya, karena kata itu sekarang dilarang. Kalian jangan terlalu alay jadi mahasiswa gitu. Jadi kalian harus, oh iya ya, saya harus upgrade. Saya apa yang saya teliti ya. Jadi kalian harus ekspor di bidang itu gitu. Minimal lah terkait dengan skripsi yang kalian akan teliti. Insya Allah lah itu nggak ada ruginya. Itu justru kalian bisa menguasai apa yang kalian tulis. Dan jangan lupa ikuti terus channelnya KFFA. Nah itu di sana banyak. Nggak di sini juga. Di sini ya. Nggak ada apa-apanya sih. Nanti di closing ada di closing. Nanti pasti akan banyak tips-tips bagaimana kalian itu menggarap skripsi yang bagus. Nah, nanti kalian harus cek di akun YouTube-nya Mas Ferdi Arifin ini.